Kembali lagi bersama saya pada tutorial kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara memasukkan data mulai dari awal dari kuesioner ke Excel kemudian ke SPSS. Nah, di sini ya saya mempunyai contoh kuesioner terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, pengaruh kepemimpinan kepala sekolah ya terhadap kinerja guru. Nah, saya memiliki dua variabel. Otomatis kuesioner saya juga atau instrumen saya juga dua variabel, yaitu terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru. Seperti ini kuesionernya, ya, nama, kemudian ada identitas responden, ada daftar pernyataannya. Oke, ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, di sini ini sangat setuju, misalkan kita kasih kode 5. Ini 4, kemudian ini 3, ya. Ini 2, ini 1. Nah, ketika kita sudah menyebar kuesioner ini, tentunya kita mendapatkan hasilnya, ya, berupa jawaban dari atau respon dari responden. Nah, di sini kepemimpinan kepala sekolah itu ada 20 item pernyataan dengan pilihan jawaban mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Nah, di sini saya sudah punya contoh untuk masing-masing instrumen dengan pilihan jawaban yang sudah dijawab oleh respondennya. Gitu. Nah, misalnya nomor 1 untuk ini kan indikatornya kepribadian dalam perilaku keseharian. Ini nomor satunya, kepala sekolah menunjukkan kepribadian yang jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu responden menjawab atau guru itu menjawab sangat setuju gitu ya. Otomatis poinnya 5. Ya, otomatis poinnya 5. Kemudian turun item kedua, poinnya 4 karena dia menjawab setuju ya, sesuai dengan ini ya. Setuju. Oke, dan seterusnya sampai dengan sampai dengan instrumen sampai dengan item ke-20. Begitupun dengan kinerja guru. Ya, di sini sudah ada pilihan jawabannya yang ditetapkan atau respon dari responden gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Jadi instrumen ini merupakan hasil dari penyebaran pada guru gitu ya, untuk menilai kinerja guru itu sendiri gitu. Nah, kemudian setelah kita memiliki data seperti ini, kita siapkan. Nah, tentunya ini harus diisi dulu identitas respondennya. Untuk namanya itu pakai inisial saja ya. Kemudian umurnya untuk responden. Ini responden, katakanlah responden pertama ya. Pertama, untuk ini instrumen untuk responden pertama. Itu namanya INS, umur 27, jenis kelamin laki-laki, pendidikan. Sorry, ini bukan. Ini perguruan tinggi. Nah, sorry, ini sebenarnya bukan tidak tepat dia kalau ini. Mestinya D3, S1, ya, ini S2, ini S3. Nah, guru kan seperti itu, nggak mungkin dia SD kan. Oke. Nah, setelah kita tahu seperti ini, dia sudah menjawab, misalkan seperti ini, kita siapkan Excel. Excelnya kita masuk ke ini Microsoft Excel-nya, kemudian dari jawaban ini yang ada di Word, kemudian kita pindahkan ya ke Excel. Misalnya di sini kita tulis dulu item pertama atau P1 gitu, tulis katakanlah P1, P2, kemudian P3, P4, P5, P6 sampai dengan P20 ya. Sorry. Ini kita tarik saja ke sana P20 sama totalnya nanti. Nah, ini kita ganti total. Oke. Ini seperti ini.
Nah, kemudian untuk respondennya itu kan ada, katakanlah ada 10 ya. Saya tulis di sini aja 10 sebagai contoh ya. Saya tulis contohnya 10. Berarti kita sampai di sebelah. Oke. Ini kita siapkan dulu. Nah, seperti ini ya. Oke. Sorry. Ini kita tarik aja ke sini. Nah, ini untuk responden. Kemudian nomor 1, 2, sampai 10. Tarik. Oke. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat data di mana di Excel, kemudian kita kembali ke Word. Ini kan data yang sudah kita dapat ya, skor-skornya. Kemudian masing-masing ini pertama kita input yang kepemimpinan kepala sekolah. Kita lihat yang item pertama atau tidak, kita buat seperti ini dulu, teman-teman. Sabar, ini ada kelupaan ini. Bentar. Ini nama nggak perlu ya, ini nama nggak perlu. Kemudian umur, jenis kelamin, pendidikan. Umur, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan. Oke. Nah, untuk responden pertama, ini kan kita peruntukan untuk responden pertama yang kuesioner ini ya. Responden pertama itu umurnya berapa? 27 tahun. Kita tulis di sini 27. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, guru laki-laki. Berarti kodenya apa tadi? Kita sesuaikan dengan di sini aja. Jenis kelamin kodenya 1, laki-laki ya. Kemudian pendidikannya S, ya katakanlah S1 di sini. Sorry. Nah, misalkan dia pilih di sini S1. Oke. Berarti kita tulis kode 2. Oke, nah, untuk responden pertama, pada item pertama dia menjawab apa untuk kepemimpinan? Oh, sangat setuju. Sangat setuju itu berapa poinnya? Skornya 5. Kita tulis 5 di sini. Oke, kemudian nomor 2 itu 2 dan 3 itu pilihannya 4 ya. Karena setuju. 4. Kemudian nomor 4 itu 3. Kemudian 5, 6 itu 4. Ini saya percepat saja ya, teman-teman. 5, 4, 3. Ini saya percepat saja. 4, 4, 5. Oke, setelah kita isi semuanya, masing-masing item dengan skornya masing-masing, kemudian kita jumlahkan. Sorry, ini 4 di sini. Ini kita jumlahkan ya item pertama dan item sampai item ke 20. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2, ini nomor 2 kan ini saya contohkan untuk satu kuesioner saja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kuesioner yang lain gitu ya. Dengan kuesioner untuk responden kedua, ketiga dan seterusnya. Di sini saya mempunyai 10. Ini saya isi dulu ya, teman-teman. Saya percepat videonya, saya isi. Jadi seperti ini setelah kita masukkan semua datanya ya.
semua datanya sudah kita masukkan. Kemudian langkah selanjutnya ini untuk instrumen kepemimpinan kepala sekolah ya. Nah, saya berikan contoh untuk instrumen kepemimpinan kepala sekolah saja dulu gitu ya, untuk memudahkan teman-teman. Nah, kemudian nanti untuk memasukkan misalnya ini kan ada dua kuesioner, dua variabel kinerja guru. Tinggal teman-teman masukkan lagi di sebelah sini. Nah, di sebelah sini. Supaya apa? Jangan ditulis lagi kembali umur, jenis kelamin, pendidikan gitu ya. Langsung saja di sini. Misalnya dua variabel. Nah, ini teman-teman copy saja gini. Kemudian ditempel di sini. Nah, seperti ini aja. Ya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti, ini untuk instrumen motivasi. Tinggal nanti diikuti saja. Misalkan motivasi, item pertama, responden pertama itu jawabnya sangat setuju. Item kedua setuju, berarti kan 4 gitu. Kemudian item 34, 345, 533. 533 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan responden ke 10. Nah, setelah selesai input di dalam Excel, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam SPSS. Oke, di sini kita sudah buka lembaran kerja baru untuk SPSS. Kita tuliskan di sini, sesuaikan di sini di Excel-nya umur, jenis kelamin, pendidikan gitu ya. Di variable view kita tuliskan umur, JK, pendidikan, kemudian apa lagi? Kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan. Oke. Nah, ini desimalnya kita nolkan. Atau tidak, teman-teman kalau mau tulis misalkan P1, kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 sampai P20 ya. Total gitu. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita tempel di sini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan semua ini ya, kita kopikan. Ini kita kopikan sampai dengan total. Kita masukkan di dalam SPSS ini. Ini jangan lupa numerik semua ya, untuk tipenya. Kita tempel di sini. Oh, sorry, ini salah nih, salah. Sorry. Ini saya kopinya dari nomor responden lagi. Dari umur. Pastekan di sini. Nah, seperti ini. Setelah ini kita senterkan saja, kita rata tengah. Kemudian kita copy ini, pastekan di sini. Oke. Nah, jadi rata tengah. Nah, ini kan contoh kita lihat jenis kelamin masih dalam bentuk kode. Pendidikan juga kode. P1, P2 sampai ini juga masih kan dalam bentuk kode ya, codingnya atau skor-skornya ini ya. Kalau kita mau ubah kode-kode ini menjadi kategori seperti apa? Nah, misalnya gini, untuk jenis kelamin, kita masuk di variable view. Kita ke jenis kelamin. Ini kita perjelas di label saja. Ini kan singkatannya JK. Kita tulis jenis kelamin.
Kita masuk di values, jenis kelamin, kemudian kode 1 itu laki-laki, kita tulis. Kemudian 2 itu perempuan. Klik OK. Kemudian pendidikan 1 itu kita sesuaikan di sini ya tadi, yang ini. Pendidikan itu kode 1 D3, S1, S2, S3 gitu ya. 1 itu D3. 2 itu S1, 3 itu S2, 4 itu S3. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berubah. Itu jenis kelaminnya, ya. Laki-laki, perempuan, dan pendidikan S1 sampai S3. D3 sampai S3. Nah, kalau mau rubah jawabannya bagaimana? Misalkan ini kan masih bentuk numerik. Kita mau rubah dia menjadi kategori. Kita sama. Variable view. Kemudian untuk P1, kita masuk pada P1. Kita tulis 1 tadi apa? Sangat tidak setuju. Atau STS lah. Kita singkat STS. 2, TS. 3, ragu-ragu. Kita sesuaikan ini ya, teman-teman. Sesuaikan ini ya. Ini ya. Yang ini. Kemudian 4 itu S, 7. 5 itu sangat setuju. Kita lihat coba untuk P1. Nah, ini sudah berubah. Oke. Kemudian untuk P2 sama halnya, tinggal kita copy saja. Kita klik di sini. Kita copy. Kemudian kita blok. Ini semua untuk P2 sampai P20. Sorry. Ini kan tadi kita copy. Copy yang P1 untuk values P1. Kemudian dari P2 kita blok sampai P20. Kita Ctrl V di sini. Nah. Ini sudah kelihatan ya. Kodenya itu 1 untuk apa. Nah. Nanti kalau mau diubah kembali dalam bentuk scoring. Yang kayak tadi ya. Kita pilih di view. Kita hilangkan centang pada value labels. Nah, ini sudah seperti sedia kala gitu. Ya. Jadi dia seperti kode-kode gitu. Nah, kalau mau dilihat lagi dalam bentuk kategorinya, centang lagi pada value labels. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian misalnya, oh saya tidak mau, saya mau membiarkan, tidak usah memberikan keterangan sangat setuju, setuju, dan sebagainya. Biarkan scoring saja. Ya, tinggal dihapus saja yang ini. Ini tinggal dihapus saja, teman-teman. Misalkan, kita contohkan P1 ya. Remove, 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 remove. Oke. Sudah, dia akan bentuk kembali scoring. Gitu. Ya, akan bentuk kembali scoring. Kalau mau buat kembali kategorinya sesuai jawabannya, ya sudah, tinggal di copy lagi yang ini tadi, P2 ke P1 gitu. Nah, ini sudah siap teman-teman, bisa diolah. Nah, misalkan saya, karena kan terkadang ada yang meminta, distribusi frekuensi jawaban masing-masing responden, yang misalkan pertanyaan 1 ini dijawab apa mayoritasnya oleh responden, kemudian pernyataan kedua dijawab mayoritas apa oleh responden, apakah sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, seperti itu ya. Jadi kembali ke data view, kita klik analyze, descriptive, frekuensi, kita masukkan yang misalkan laki-laki, kok laki-laki, jenis kelamin dan pendidikan, klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan. Laki-laki itu berapa, perempuan itu berapa, S1-nya berapa, S2-nya berapa. Ini tadi kita belum buat ya untuk yang umur. Yang umur ya. Katakan di sini umurnya itu teman-teman misalkan kategorinya 1 itu 20 sampai 30 tahun. 2 itu 31 sampai 40 tahun. 3 itu di atas 40 tahun misalkan gitu. Atau tidak 41 sampai 50 tahun. 4 itu
51 sampai 60 tahun. Nah, teman-teman punya kategori seperti ini. Nah, kita tinggal buat untuk umur. Umur kita transform, pilih record into different variable. Kemudian masukkan umur, kita tulis di sini usia. Harus berbeda dengan nama sebelumnya. Change, kemudian old and new values. Kemudian range-nya kita lihat 1 tadi 20 sampai 30. Kita tulis di sini 20 sampai 30. Ini value-nya 1, kodenya 1 gitu ya. Kemudian yang kedua 31 sampai 40. Sampai 40 kodenya 2. 41 sampai 50 kodenya 3. 51 sampai 60 kodenya 4. Oke, kemudian klik continue. Klik OK. Nah, di sini sudah ada variabel baru, teman-teman. Nah, ini usia. Kita masukkan ke sini. Kita drag ke sini. Kita drag ke usia. Nah, sini. Nah, kita lihat ya, ini usia. Ini kan kode-kodenya. Kita tinggal rubah di sini variable view. Kita masuk ke values. 1 tadi apa? 20 sampai 30 tahun. Kemudian 2, 31 sampai 40 tahun. 3, 41 sampai 50 tahun. 4, 51 sampai 60 tahun. Oke. Nah, ini sudah teman-teman. Jadi kalau kita mau cari distribusinya, distribusi frekuensi, kemudian masukkan usia. Oke, tinggal kita lihat usia. Oh, yang 20 sampai 30 tahun ada 3 orang, yang 31 sampai 40 tahun ada 5 orang. 41 sampai 50 tahun ada 2 orang, seperti itu. Kemudian kita mau lihat distribusi frekuensi jawabannya. Klik analyze descriptive frequencies, ini kita keluarkan. Masukkan P1 sampai P20. Udah, ini tinggal kita lihat. Oh, yang jawab P1 pada instrumen kepemimpinan, yang ragu-ragu itu ada 3 orang, yang sangat setuju ada 3 orang, yang setuju ada 4 orang, gitu, dari 10 orang. Total sampelnya. Oh, P2-nya, yang ragu-ragu ada 2, yang setujunya ada 8. Sementara yang lainnya tidak ada pada P2. Seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Untuk instrumen yang motivasi, nanti teman-teman buat seperti ini ya. Sama langkahnya, tinggal disesuaikan saja. Seperti itu. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.